Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi dari beberapa alasan kenapa saya tidak tertarik ya dengan bisnis saham. Dari mulai saya nggak ngerti bisnisnya, saya nggak ngerti apa itu saham, kemudian takut rugi, kemudian karena pemikirannya adalah saham itu berhubungan dengan angka ya. Ada juga yang tidak suka dengan hitung-hitungan karena satu dan lain hal, misalkan bekerja nggak punya waktu dan lain-lain. Nah, kita akan bahas satu-satu. Mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan ya, satu referensi bagi kita semua. Bagaimana caranya kita menjadi seorang trader, bagaimana caranya kita menjadi seorang investor atau pebisnis saham. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah alasan yang paling banyak kita temuin di masyarakat. Yang pertama karena saya tidak mengerti. Dan ini memang kita tidak salah ya, tidak salah 100%. Karena kalau bicara nggak ngerti itu kita bisa cari literasi di mana saja ya. Apalagi sekarang kan internet kemana-mana, artinya kita bisa mencari tahu sendiri. Tapi kalau ditanya mayoritas masyarakat Indonesia kenapa tidak mengerti, karena memang di dalam kurikulum pendidikan Indonesia itu tidak ada yang namanya mata pelajaran pasar modal, mengenai saham dan bisnisnya. Kalaupun ada, terbatas di perguruan tinggi. Kurang lebih di Fakultas Ekonomi itu juga hanya kulitnya saja ya, tidak sampai bagaimana caranya menjadi seorang trader, investor dan seterusnya. Untuk lebih memberikan gambaran yang mudah, saya akan ambil ilustrasi yang lebih mudah. Di sini ada ceritanya Bang Kumis nih. Dia ini sebagai penjual nasi goreng spesial. Nah, nasi goreng spesial Bang Kumis ini terkenal enak, laku dan seterusnya. Sehingga si Bang Kumis ini rencananya membuka cabang. Nah, untuk membuka cabang, si Bang Kumis ini ngitung kurang lebih dibutuhkan modal 10 juta. Dari beli gerobak, kemudian sewa tempat, beli peralatan, dan harus juga bayar orang dan seterusnya. Pokoknya untuk membuka cabang itu dibutuhkan 10 juta. Nah, saat ini si Bang Kumis ini baru punya uang 4 juta. Artinya dia masih kurang 6 juta supaya cabangnya ini mulai jalan. Nah, dari kekurangan 6 juta ini si Bang Kumis sounding, cerita ke saudaranya, cerita ke teman-temannya, ke pelanggannya. Siapa nih yang mau ikutan bisnis bareng? Jadi bukan pinjem ya judulnya. Jadi si Pak Kumis ini info ke orang-orang siapa yang mau bisnis bareng. Bisnis apa? Tentu nasi goreng spesial. Singkat cerita ada 3 orang. Katakanlah si A, si B, dan si C. Si A berminat 2 juta, si B berminat 3 juta, dan si C berminat 1 juta untuk mengeluarkan modal ya, sebagai pemodal. Nah, dalam hal ini si Pak Kumis ini tidak pinjam uangnya ABC, tetapi menawarkan kerjasama usaha ya, menawarkan kerjasama usaha. Dan si A, si B, si C ini menjadi mitra lah, kurang lebih seperti itu. Dan masing-masing ini tentu akan mendapatkan semacam oret-oretan, apa itu kwitansi atau itu tanda terima, apapun lah namanya ya. Nah, dalam hal ini katakanlah masing-masing si A, si B, si C itu mendapatkan kwitansi. Dan di kwitansi keterangannya jelas, bukan minjem ya, bukan uang pinjaman, tetapi modal usaha nasi goreng spesial. Nah, beda kalau pinjem itu kan ada tempo, katakanlah sekian lama, sekian bulan harus dikembalikan, itu pinjem. Tapi kalau bicara modalnya itu ya nggak bisa dibalikin sampai kapan? Ya sampai memang si perusahaan itu, si usaha ini terus berjalan gitu kan. Terus dapatnya apa? Nah, balik lagi, yang namanya bisnis bareng, bermitra, tentu akan ada deal-dealan, akan ada kesepakatan. Misalkan setiap keuntungan akan dapat sekian persen dan seterusnya. Tentu sesuai dengan uang yang dimasukkan atau modal. Nah, ini bentuk kwitansi yang simpel ini merupakan cikal bakal yang namanya saham. Ini cikal bakal yang namanya saham, ya. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa
si A, si B, dan si C ini adalah boleh dibilang sebagai pendana, boleh dibilang sebagai pemodal, sebagai investor, sebagai pemegang saham, sebagai pemilik usaha, banyak istilahnya. Tapi intinya adalah si Bang Kumis ini tidak meminjam uang, tetapi dia mengajak orang untuk bermitra. Ya, mudah-mudahan para pemirsa TV Desa sudah dapat gambaran lebih realnya. Nah, ini adalah gambaran yang sangat simpel yang bisa kita temuin di sekitaran kita. Nah, terus bagaimana dengan saham yang sesungguhnya? Saham yang sesungguhnya artinya adalah saham-saham yang sekarang memang diperjualbelikan di pasar modal, di bursa efek, ya. Kalau kita lihat kurang lebih sama. Nah, terus kalau sama, kenapa si tukang nasi goreng ini nggak jualan saham aja? Nah, memang untuk menjual sahamnya di pasar modal, itu bursa efek memberikan kriteria persyaratan tertentu. Pertama, tentu harus berbadan hukum. Dalam hal ini harus berbentuk PT, ya, perusahaan terbatas. Yang kedua, harus berjalan minimal sekian periode. Harus mempunyai tata kelola keuangan atau pencatatan akuntansi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Nah, jadi kurang lebih sama. Kita akan lihat yang realnya itu seperti apa sih. Kalau kita lihat, ya, tadi kan namanya nasi goreng itu kan kuliner, ya, artinya kuliner yang setiap saat bisa kita nikmati. Begitupun dengan saham yang sebenarnya diperjualbelikan di pasar modal. Jadi saham-saham yang diperjualbelikan di pasar modal itu berproduksi atau memproduksi barang dan jasa yang memang sering digunakan oleh kita sehari-hari. Tapi karena kita tidak mengerti, kita nggak ngerti, tentu kalau namanya tidak ngerti, kita nggak tahu harus bagaimana. Ada beberapa contoh yang mudah, ya, yang mudah. Saya ambil beberapa contoh. Di sini adalah produknya yang namanya Sunlight, Comfort, dan seterusnya. Itu adalah produk-produk perusahaan besar namanya Unilever. Kita bisa beli sahamnya Unilever. Tadi kalau kita beli sahamnya Bang Kumis kan 1 juta, ya, contoh yang tadi. Tapi di dalam yang realnya, kita beli sahamnya Unilever itu cukup dengan 400.000 per lot. Kenapa per lot? Karena memang ada aturan untuk membeli saham itu minimalnya 1 lot. 1 lot adalah 100 lembar saham. Sehingga kalau hitungannya per lembar, sahamnya Unilever itu hanya Rp4.000. Sehingga 1 lot 400.000. Di sini juga ada, kita bisa beli yang namanya produk-produk dari Indofood. Untuk menjadi pemilik dari perusahaan besar Indofood ini, kita hanya membutuhkan uang 615.000 1 lot. Minimal kan. Kemudian ini adalah Telkom, ya. Jadi kalau kita menggunakan katakanlah Simpati misalkan atau IndiHome di rumah, kita bisa beli perusahaannya, PT Telkom Indonesia. Harganya berapa? 350.000 per lot. Kemudian ini adalah produk Astra Internasional. Kalau kita beli sahamnya Astra cukup dengan 500.000 juta atau 515.000. Kemudian ini jalan tol. Pemiliknya adalah PT Jasa Marga. Mungkin yang Bapak Ibu pemirsa TV Desa yang sering keluar masuk tol sangat hafal, ya. Mereka itu pendapatannya seharian bisa ratusan miliar dari pembayaran tol. Nah, untuk memiliki PT Jasa Marga itu per lotnya hanya 300 ribuan. Kemudian ini Alfamart, kita sudah tahu, ya, hampir di setiap daerah, di setiap titik tuh pasti ada yang namanya Alfamart. Kemudian juga ada Matahari dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh yang sengaja saya ambil untuk memudahkan pemahaman kita, ya. Karena ini adalah barang-barang yang memang sering kita gunakan, sering kita sering kita lihat deh, ya. Nah, seluruh perusahaan yang ada di pasar modal yang menjual sahamnya itu disebutnya emiten. Saat ini ada 755 perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Jadi Bapak Ibu para pemirsa TV Desa nanti bisa memilih apa sih yang saya ingin miliki, apa sih yang ingin saya beli sahamnya. Nah, itu nanti ada
daftarnya, ada listnya. Ini adalah untuk menjawab pertanyaan kenapa kita tidak berbisnis saham, karena nggak ngerti. Nah, mudah-mudahan dengan adanya gambaran yang real ini, Bapak Ibu mulai dapat pemahamannya. Kemudian kita lanjut, karena saya tidak mengerti bisnisnya. Kalau cuman sahamnya, artinya dan seterusnya, saya tahulah Pak gitu kan. Tapi bisnisnya itu belum tahu. Baik, kita akan bahas bisnis saham. Bisnis saham ini pada dasarnya itu dibagi dua. Jadi yang dilakukan tuh hanya dua. Pertama, menabung saham. Kedua, trading saham. Nabung, Bapak Ibu pasti udah tahu. Kalau nabungnya di bank itu kan dalam bentuk uang. Tapi kalau nabungnya di saham, artinya kita membeli saham. Nah, sekarang yang satu lagi, trading. Trading itu bahasa Indonesia kan dagang. Kalau dagang kita tahu, beli di harga 1.000, kalau jual harus di atas harga beli, kan gitu trading, sesimpelnya ya. Nah, jadi bisnis saham ini ada dua. Yang pertama nabung, yang kedua trading. Kenapa dibedakan? Yang membedakan adalah jangka waktu. Nabung tentu kita tahu untuk jangka waktu yang lebih panjang, bisa 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Tapi kalau trading itu lebih ke untuk bulanan, mingguan, intinya untuk ngebul dapur. Nah, jadi dua bisnis saham ini sebenarnya sudah bisa menutupi kebutuhan kita secara jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sekarang kita masuk ke salah satu dari bisnis saham, yaitu nabung. Nabung ini juga bisa dilakukan dengan dua mekanisme, dengan dua metode. Yang pertama adalah dilakukan dengan auto debit. Auto debit itu kita nggak usah ribet, kita hanya transfer dari rekening tabungan kita ke rekening saham kita. Nanti yang membelikan itu adalah sistem. Kita dari awal hanya memberikan instruksi, perintah, memberikan pernyataan kepada perusahaan sekuritas bahwa saya mau menabung saham Anu selama 12 kali potongan. Itu adalah auto debit. Setiap tanggal tertentu langsung didebet, dibelikan saham. Yang kedua dilakukan secara manual. Yang namanya manual itu ya bebas. Kita mau menabung setiap ada rezeki, katakanlah seminggu sekali saya dapat rezeki Pak. Ya udah, mau beli saham setiap minggu boleh. Setiap hari boleh. Sehari berapa kali juga boleh. Bebas ya. Nah, itu adalah nabung. Jadi ada dua, auto debit dan secara manual. Untuk trading itu dibedakan antara trading jangka pendek, jangka menengah. Jangka pendek itu berapa pendek? Hitungannya bisa menit. Jadi beli jam 9, pasar kan buka jam 9. Jam 9 beli, jam 9 lewat 10 jual, bisa nggak? Bisa. Atau beli pagi jam 9, jam 11 jual, bisa. Beli pagi jual sore bisa, atau beli hari ini jual besok. Itu kategorinya jangka pendek. Jadi biasanya kalau periodenya itu hanya dalam tempo 5 hari kerja bursa, Senin sampai Jumat, itu kategorinya jangka pendek. Kalau jangka menengah itu biasanya sudah lewat dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan bulan ya. Itu jangka menengah. Dan tentu pada saat Bapak Ibu, teman-teman semua menjadi membernya Warsa, kita akan ajarin, kita akan bimbing bedanya apa sih, caranya bagaimana sih, dan seterusnya. Ini adalah menjawab kenapa kita tidak bisnis saham, karena alasannya karena tidak mengerti bisnisnya. Yang pertama tadi karena tidak mengerti, yang kedua karena tidak mengerti bisnisnya. Mudah-mudahan 2 poin ini menjadi nambah pemahaman ya buat kita semua. Kita lanjut. Kita masih bahas mengenai menabung saham ya, karena banyak yang belum paham cara menabung saham. Kalau Bapak Ibu lihat, yang ada di screen ini adalah tabungan rekening bank kita. Saya ambil contoh, saya punya tabungan di BCA. Ini adalah M-banking saya, mobile banking saya, ya. Nah, saya juga punya rekening saham. Sebelah kanannya itu adalah mobile stock saya. Disebut mobile stock itu karena memang bisnis saham yang berjalan. Kalau mobile banking itu kan perbankan yang berjalan, artinya berjalan tuh movable yang ada di dalam handphone kita, gadget kita.
Nah, di sebelah kanannya itu adalah M stock, mobile stock. Jadi dua-duanya ini sama. Rekening yang sebelah kiri rekening tabungan, yang sebelah kanan rekening saham. Judulnya tadi, bagaimana cara menabungnya? Yang pertama dilakukan adalah transfer uang dari rekening tabungan saya. Misalkan saya mau mentransfer 1 juta nih, dari rekening tabungan saya ke rekening saham. Nah, di rekening saham itu muncul uang 1 juta saya. Dan juga di bawahnya muncul trading limit. Trading limit adalah uang yang bisa digunakan untuk membeli saham. Ya. Nah, contoh saya akan ambil atau akan membeli 2 saham. Misalkan yang pertama saham Bank BRI, yang kedua saham Sido Muncul. Saham Bank BRI saya beli dengan harga 500.000, kemudian saham Sido Muncul saya beli dengan harga 200.000. Total uang yang saya belikan ke saham kan 700 ya. Artinya di cash saya, di saldo rekening saya masih tersisa 300. Bagaimana bentuk realnya di dalam rekening saham itu adalah seperti yang tergambar di slide paling kanan. Jadi di situ saya membeli sahamnya Bank BRI 500.000, saya membeli sahamnya Sido Muncul 200.000, dan uang cash saya masih tersisa 300.000. Jadi sebenarnya hanya memindahkan uang kita yang ada di tabungan bank menjadi uang kita yang ada di rekening saham. Itu saja bedanya. Wah, kalau cuma bedanya itu saja kenapa dipindahkan, Pak? Nah, tentu ada manfaatnya. Kita lihat ya. Ini adalah cara menabung saham ya, realnya seperti ini. Kita lihat ada salah satu alasan juga kenapa kita tidak berbisnis saham, itu karena kita takut kehilangan uang atau kita takut rugi. Kita lihat ya. Saya menabung saham di PT Sido Muncul. Nah, yang dimaksud dengan menabung saham kan membeli saham. Setiap bulan rutin ya, namanya menabung kan biasanya rutin. Katakan saya menabung sahamnya atau membeli saham Sido Muncul itu rutin setiap bulan Rp300.000. Dimulai dari tahun 2016 sampai dengan September bulan lalu ya, sekarang kan tanggal 7 Oktober. Bagaimana pergerakan? Yang pertama kan dilihat ini adalah pergerakan harga. Jadi karena kita membeli saham itu naik turun, tergantung dari berapa besar yang namanya demand, berapa besar yang namanya supply. Itu kan hukum pasar. Nah, saya ambil data real dari tahun 2016 sampai dengan 2021, itu pergerakan harga saham Sido Muncul itu bergerak naik. 2016 250 rupiah ya, Rp250 per lembar. 2017 masih sebesar itu. Ini karena di outdoor jadi ada semut lewat kacamata. Mohon maaf. Kemudian masuk ke tahun 2018 sudah mulai meningkat di harga 400. 2019 meningkat lagi di harga 550 dan seterusnya. Karena uang saya itu kan tetap ya 300.000. Sehingga kalau uang saya tetap, jumlah lembar saham setiap tahun itu kan pasti menurun atau setiap bulan itu menurun. Ini adalah gambaran jumlah saham yang saya beli ya, saham Sido Muncul. Jadi kalau untuk harga sahamnya naik, tapi jumlah lembar saham yang saya beli karena saya menggunakan uang yang sama 300.000, tentu akan turun, lebih kecil jumlah lembar sahamnya. Kita akan lihat. Nabung saham PT Sido Muncul 300.000 setiap bulan. Tadi mulai dari tahun 2016. Ini adalah harga real yang saya ambil ya, yang di blok warna kuning. Ini harga real yang ada di Bursa Efek Indonesia dari mulai Januari sampai dengan Desember. 250.000 Januari, Februari 250 dan seterusnya sampai dengan Desember. Nah, di Desember itu lembar saham yang saya berhasil beli itu totalnya ada 13.000 lembar saham. Ya, ada 13.000 lembar saham. Kemudian di tahun 2017, kan judulnya saya rutin ya, setiap bulan 300.000.
Tahun 2017 saya berhasil membeli saham sebanyak 13.000. Kemudian 2018, 2019, 2020, dan terakhir di September kemarin 2021 itu total lembar saham yang saya beli ada 3.500-an, sehingga secara jumlah saham yang saya beli seluruhnya dari 2016 ke 2021 itu ada 52.462 lembar. 52.462 lembar saham. Kita bandingkan ya, tadi kan ada pertanyaan, terus bedanya apa kalau cuma memindahkan tabungan saya di bank ke rekening saya di rekening saham? Bedanya apa? Kita lihat. Nabung 300.000 selama 69 bulan. Karena kalau saya hitung dari 2016 ke 2021 itu dari Januari sampai dengan September 2021, hitungan bulan ada 69 bulan. 300.000 kali 69 itu 20.700.000. Misalkan Bapak Ibu para pemirsa TV Desa nabungnya di bank ya, atau dalam bentuk deposito ya yang agak besaran, ininya bunganya. Asumsi bunga sekarang itu kan sangat kecil, hanya 5% per tahun, sehingga akan dapat pertumbuhan sebesar 1.035.000. Kemudian belum dipotong pajak ya, yang namanya deposito kan ada pajaknya 20%. Sehingga total tabungan kita di akhir periode ini itu hanya 21,5 juta dari uang kita yang 20 juta. Artinya tumbuh sih tumbuh, tapi sangat kecil, hanya 104%. Kita bandingkan dengan kalau nabung 300.000 itu dibelikan dalam bentuk saham Sido Muncul. Nah, tadi kan total jumlah saham yang terbeli ada 52.000 ya, 52.000. Tinggal dikali saja harga sahamnya sekarang berapa. Di situ tertulis 770. Tinggal dikali 52.000 sekian lembar dikali 770 rupiah. Totalnya adalah 40 juta. Ini baru dari harga sahamnya. Kemudian setiap tahun itu kan ada yang namanya dividen. Jadi kalau tadi si Bang Kumis ya yang jual nasi goreng, itu kan pasti deal-dealan sama si pemegang saham atau pemegang kwitansi. Pokoknya tiap bulan setiap ada keuntungan nanti akan dibagi ya tiap bulan. Nah, kalau bicara di pasar modal, perusahaan-perusahaan besar, itu dividen itu, keuntungan itu dibagikan setahun satu kali. Memang ada setahun yang 2 kali ya, tetapi umumnya 1 tahun 1 kali. Itu disebutnya dividen. Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Baik itu yang punya 1 lot maupun yang 1 juta lot, sama saja dapat hak yang namanya dividen. Kalau dirata-ratakan, si PT Sido Muncul ini dapat dividen per tahunnya itu 19 perak. Wah, kecil banget Pak. Betul kecil, tapi kan pengalinya 52.000. Sehingga akan dapat 997.000. Nah, kalau kita secara total ya, baik dari kenaikan harga saham plus dividen yang dibagikan setiap tahun, itu uang kita bertumbuh dari 20 juta menjadi 41,3 juta. Dari sini saja kita bisa lihat perbandingan pertumbuhannya itu lebih besar mana. Tentu lebih besar di saham. Ini adalah untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan takutnya di bisnis saham, takut hilang, takut rugi. Faktanya kalau memang dengan keilmuan itu bukan rugi, malah untung. Nah, saya ambil contoh real juga, data ini saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Ini adalah nabungnya 500.000 selama 10 tahun ya. Atau 10 tahun kan 120 bulan ya. Jadi 500.000 dikali 12 bulan, setiap bulan kan 500.000 dikali 10 tahun. Uang kita jumlahnya adalah 60 juta. Ini saya ambil data dari bursa untuk periode 2008-2018. Kalau uang 60 juta itu kita depositokan, itu akan meningkat menjadi 90 juta atau bertumbuh menjadi 150%. Kemudian kalau kita bandingkan investasi kita di emas, ya kita beli emas misalkan 500.000 setiap bulan, beliin emas sekian
sekian gram, beli emas terus setiap bulan selama 10 tahun. Uang kita kalau diuangkan, kalau dijual emasnya itu 180 juta atau meningkat menjadi 300%. Bagaimana dibandingkan dengan kalau kita beli saham? Bapak Ibu bisa lihat, dengan uang yang sama 500.000 setiap bulan, dibelikan sahamnya Kimia Farma, uang kita mencapai 463 juta. Kalau kita beli saham Telkom, menjadi 584 juta. Kalau kita beli sahamnya Astra, 600, dan seterusnya. Ini hanya beberapa contoh yang saya ambil. Ya tentu memang dalam pemilihan saham itu juga kami dari komunitas Warsa akan memberikan rekomendasi. Tadi disebutkan bahwa saat ini ada 755 saham ya yang bisa kita beli, bisa kita investasikan, bisa kita tabung, ataupun bisa kita tradingkan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.